Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir 'alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, karena kita masih sempat, masih diberi taufik, diberi hidayah dan inayah oleh Allah. Alhamdulillah, maka kita meringankan langkah untuk datang ke rumahnya di pagi ini, Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang Penyambungan, dan salawat beriring salam untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita kembali semula bersama buku Ad-Da'wah Dawa, membicarakan tentang kekuatan yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk menghadapi musuh yang jelas, aduwwum mubin. Dalam Quran dibilang apa? Aduwwum mubin, musuh yang terang, yang jelas, tapi tidak nampak di mata, tapi mesti nampak di hati. Kalau musuh tidak nampak di hatinya, tentulah dia mudah kalah. Maka Allah memberi kita sudah bicara sebanyak 13 pertemuan tentang kemudahan fasilitas yang diberikan Allah. Sekarang episode yang ke-14 tentang as-suhbah, persahabatan. Dalam buku ini memang tidak ada, ini kita tambah saja. Orang itu kalau dia mau baik, mesti berkawan dengan orang yang baik. Banyak ayat tentang beri pentingnya persahabatan. Contohnya surah At-Taubah halaman 206 ayat 119. Surah At-Taubah ayat 119. Kalau tidak ada teman yang baik, kita berjalan sendiri, musuhnya strong, musuhnya kuat, tewaslah, mudah tewas. Tapi kalau kawan baiknya banyak, kawan solehnya banyak, kawan selalu mengingatkan, kawan selalu membimbing, selalu membantu, selalu mendoakan, insya Allah dia akan strong. Nabi Muhammad kuat dengan sahabatnya. Kalau tidak ada sahabat, macam mana Nabi berjuang? Nabi Musa dalam sejarahnya, dalam Quran disebut disokong, didukung oleh sahabatnya. Nabi Isa alaihissalam disokong oleh sahabatnya yang namanya Al-Hawariyun. Nabi Muhammad, karena hebatnya peranan sahabat dalam perjuangan baginda, kita selalu mendoakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita doakan sahabatnya. Kita lihat ayat 119 surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai mereka yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, tetaplah bersama orang yang shadiqin, orang yang kuat keyakinannya, yang tinggi keyakinannya. Lihat dalam surah Al-Kahfi halaman 297 ayat 28. Ayat 28 ya, surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsak, latihlah dirimu bersabar, didiklah dirimu bersabar, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama kelompok, golongan, kumpulan orang yang senantiasa beribadat menyembah Allah, bil ghadati wal 'ashyi, pagi dan petang, pagi dan sore. Mesti ada kumpulan
Kalau ingin berjalan dalam perjalanan hidup ini, kita mesti ada kumpulan. Tak mungkin nafsi-nafsi. Yuriduna wajhah, mereka mencari ridha Allah. Ada kumpulan 5 orang, 10 orang, 15 orang mencari ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu alihkan pandanganmu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu ingin mengejar fata morgana keduniaan. Orang kadang-kadang tidak perlu temannya, tidak perlu sahabatnya, karena sibuk karena keduniaan. Wala tuti', ini larangan. Wala tuti' man aghfalna qalbah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu turuti orang yang lalai hatinya daripada zikrullah. Manusia ini garis besarnya ada 2. Ada yang lalai, ada yang waspada. Yang kita dekati orang yang senantiasa waspada. Orang yang lalai jangan didekati. Wattaba' hawa, orang itu menuruti kehendak nafsunya, diperkuda nafsunya. Wa kana amruhu furuta, perihalnya sia-sia. Tidak ada masjid di hati, tidak ada Quran, tidak ada ilmu. Yang ada duit, duit, duit. Mengejar fata morgana keduniaan. Rumah tinggal, sawah ladang tinggal, harta kekayaan tinggal, kendaraan tinggal, sanak saudara, ahli keluarga, istri, anak, cucu, menantu dan lain akan berpisah, nanti akan kembali kepada Allah sendirian. Nanti akan menghadap Allah sendirian. Tengok peringatan dalam surah Maryam. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, ayat 95 halaman 311. Wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, setiap orang itu akan menghadap Allah one by one, satu-satu, sendirian. Kalau dalam pergaulan ini kita lengah dan lalai, kita tidak membentuk kumpulan yang sama-sama kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, songon siala sampagul, rap tu ginjang, rap tu toru katanya. Kalau tidak ada kumpulan itu, mana? Islam itu tidak mengajak orang itu sendiri-sendiri. Islam ini agama berjamaah. Maka kita perlu salat berjamaah, segala-galanya berjamaah. Sahabat Nabi dulu ada doa mereka supaya Allah mudahkan, supaya dimudahkan Allah mendapatkan kumpulan yang saleh. Allahumma yassir li jalisan salihah. Sahabat Nabi zaman dulu kalau mau masuk masjid, ada di antara mereka berdoa. Doa itu dicatat oleh ulama dalam karya-karya mereka. Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku mendekati orang yang saleh. Allahumma yassir li jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku menghampiri orang yang saleh, yang sehati, dan sejiwa. Subhanallah. Kemudian kalau bicara tentang orang yang saleh ini panjang sebenarnya ceritanya. Ada satu buku judulnya Adabus Suhbah, Adab Bersahabat, karangan Al-Imam Abdurrahman As-Sulami. Adabus Suhbah, mungkin nanti bisa kita bicarakan macam mana kita bersahabat. Yang jelasnya persahabatan yang saleh maksudnya ya. Teman yang saleh, kalau berteman karena Allah, dia selalu membantu, selalu mendoakan. Kita didoakannya selalu, kita mendoakannya juga. Tanda sahabat itu akrab, intim, rapat, dekat, selalu mengingat, selalu mendoakan. Selalu mendoakan, tidak pernah tinggal dalam doanya. Subhanallah. Dan ungkapan-ungkapan iman selalu keluar dari mulutnya. Ada seorang sahabat kebetulan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada temannya lewat. Teman yang bersama Nabi bilang apa? Ya Rasulullah, itu temanku.
aku menyukainya, aku senang dengannya. Dicerita dengan Nabi. Kata Rasulullah, a'lam tahu, katanya, sudahkah engkau kasih tahu yang engkau menyukainya, engkau mencintainya? Kata sahabat itu, belum lagi. Kasih tahu dong yang kamu senang dengannya, mencintainya. Dikejarnya orang tuh, dikejarnya, sudah pergi jauh, dah ketemu, inni uhibbuka fillah, katanya. Inni uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah. Cinta ini mesti diluahkan, mesti dibuktikan, mesti diaplikasikan. Inni uhibbuka fillah, inni uhibbukum fillah. Kalau penceramah-penceramah di komunitas yang Islam yang maju, terutama di negara Arab, selalu bilang inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah. Itu perlu direspon, perlu dijawab. Kawan yang mendengar ungkapan temannya tadi, saya mencintai Anda karena Allah, dijawabnya ahabbakallahu alladzi ahbabtani fih, ataupun ahabbakallahu alladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai Anda yang Allah telah menjadikan Anda mencintai aku. Ini loss, hilang dalam kehidupan muslim. Sunnah Nabi yang tidak hidup, barangkali tidak pernah hidup barangkali di daerah kita. Uhibbuka fillah, ahabbakallah. Saya mencintai Anda karena Allah, semoga Allah mencintai Anda. Sunnah Nabi yang terkubur, perlu kita bumikan, perlu kita hidupkan. Dalam pada itu, persahabatan yang saleh, yang saling mencintai, termasuk di antara 7 kategori, 7 golongan manusia nanti yang akan dicari malaikat dari kemudian. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang selamat nanti di sana. Satu di antaranya, rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling bersahabat karena Allah, bertemu berpisah karena Allah. Terasa saat dia lama tak jumpa, dia kehilangan. Dia saling menanya, dia saling mendoakan. 7 golongannya, imam yang adil, mungkin pencinta masjid, mungkin urutannya tidak betul ya. Imam yang adil, anak yang taat dari kecil, anak yang taat dari kecil, dari usia dewasa sampai besar, dididik keluarga menjadi anak yang taat. Pencinta masjid, orang yang saling mencintai, orang yang rajin bersedekah, orang yang menyelamatkan dirinya daripada bujuk rayu wanita yang ingin berbuat serong. Dan rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang bangun dia di malam hari beribadah kepada Allah, keluar air matanya karena takut kepada Allah. 7 ya. Jadi satu di antaranya, rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Terakhir sekali kita sorot di sini ayat dalam surah Syu'ara. Ternyata sahabat yang saleh itu nanti bila dia masuk jannah, dia akan mencari temannya. Ini kisahnya di sini. Sahabat yang saleh bila dia masuk jannah, dia akan mencari kawannya di dunia. Ada dalam surah Asy-Syu'ara. Orang yang saleh, yang bersahabat karena Allah, bila dia masuk surga, dia akan mencari kawannya. Dia kehilangan, dia kecarian. Sampai begitu ya. Di bawah naungan arasy Allah berteduh nanti di sana. Di surga dicarinya. Ini kisah surah Asy-Syu'ara ayat 100, 101, halaman 371. Halaman 371 surah Asy-Syu'ara. Ini cerita orang yang, kalau dia dalam tafsirnya ya, dan keterangan ulama juga, bila orang saleh masuk surga, dia akan cari kawannya. Ada kasus berlaku, tidak ada kawannya di sana, tidak ketemu dalam surga. Dia tidak enak. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, manalah enak saya duduk di surga, teman baikku dulu tak ada di sini. Dicek, diperiksa, rupanya dia dalam neraka, meringkuk dalam neraka.
Kemudian petugas di neraka dipanggil, orang ini mesti dikeluarkan karena kawannya mencari di jannah. Keluarlah orang itu, keluarlah dari neraka, sahabat yang dicari oleh teman yang di surga. Lalu penduduk neraka saat melihat orang itu keluar dari neraka, penduduk neraka kagum kaget, bongak, tercengang. Mereka mengatakan, fama lana min syafi'in. Ini ayat 100. Fama lana min syafi'in. Sialanlah kami ini, tidak ada yang mencari kami di surga, tidak ada yang beri syafaat. Wala sadiqin hamim, teman yang akrab pun tidak ada. Di dunia temannya teman dunia saja, bukan teman jannah, bukan teman surga. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau kami ada kesempatan pulang ke dunia, kami akan jadi orang beriman betul-betul. Kami akan mencari sahabat-sahabat yang saleh. Jadi sahabat yang saleh ini satu kekuatan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita menghadapi musuh, agar kita bahu membahu, tolong menolong. Sangat pandakan mungkin ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun ya. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Jadi tidak bisa nafsi-nafsi, tidak bisa nafsi-nafsi. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Doa tadi jangan lupa, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku mendekati orang-orang yang saleh, agar aku terpelihara ya Allah. Karena tujuan hidup manusia, kata ulama, tujuan hidup kita ini 3 patah kata saja. Takwin al-fard saleh, membentuk insan yang saleh, suami yang saleh, istri yang salehah, anak yang saleh, anak yang salehah, teman yang saleh, menciptakan komunitas yang saleh. Amanu wa amilus salihah. Tujuan kita hidup 3 patah kata, salah kalimat fakat. Takwin al-fard saleh, mencorakkan, membentuk insan yang saleh. Kalau tak saleh, kalau tak betul, apalagi? Kalau tak saleh, salah lah ya. Tak ada dalam Quran. Soleh banyak. Kalau tak saleh, kalau dalam kamus, taleh. Tapi tidak ada dalam Quran. Yang ada amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.